dua pemateri Bapak Ibu. Jadi yang pertama ini ada Bu Siska dari Innovation Group UNS. Kemudian nanti yang kedua itu beliau juga salah satu pelaku juga terkait dengan UMKM. Legalitas usahanya, unit yang Bapak Ibu dirikan itu, ini ketika punya legalitas itu dinamakan dengan legalitas usaha. Ketika saya memanggil ibu, kalau ibu-ibu ini kan banyak ya, ibu-ibu ini bisa semuanya nengok ini. Bapak-bapak yang di belakang itu juga bisa menengok itu bapak-bapak, kalau cuma hanya bapak atau bapak itu. Tapi ketika saya spesifik, oh Bu Ana, oh Mas Dimas, seperti itu ada spesifik, itu namanya identitas. Fungsi NIB yang pertama adalah memberikan kepastian hukum seperti itu. Nah kemudian yang kedua, yaitu kredibilitas usaha. Kredibel, berarti karena kita sudah mempunyai legalitas usaha, nah nanti konsumen Bapak Ibu panjenengan, nah itu NIB-nya bisa Bapak Ibu cetak, ditempelkan tuh di rumahnya. Nah nanti wah ternyata usahanya sudah legal ya ini ya, sudah punya NIB seperti itu. Nanti setelah ini misalnya sudah Bapak Ibu sudah terbit sertifikat halalnya, nah itu juga bisa ditempelkan Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu ke toko-toko makanan, misalkan toko kue wonder misalkan, nah, itu kan juga dipasang ya di sana ya, ada NIB-nya, kemudian sertifikat halalnya, bahkan di kemasan produk-produk makanan itu kan juga ditempel ya Bapak Ibu ya, nomor sertifikat halalnya, nomor PIRT-nya, nah itu kan dicantumkan ya. Nah karena itu juga menambah trust atau menambah kepercayaan dari pembeli panjenengan semuanya nanti. Seperti itu. Nah kemudian ini membuka peluang. Nah seperti tadi ya Bapak Ibu ya, program-program pemerintah itu sangat banyak sekali terkait pendampingan UMKM. Tadi saya contohkan adalah TKML ya, tenaga kerja pemula lanjutan. Nah TKMP sama TKML itu programnya dari Kemenaker. Nah itu untuk ikut yang lanjutan itu syaratnya harus mempunyai NIB. Nah itu kalau Bapak Ibu sudah mempunyai NIB, Bapak Ibu bisa mendaftar. Nah sudah mendaftar, nanti didampingi itu oleh Kemenaker. Itu programnya kalau tahun lalu dibukanya di pertengahan tahun ya Bapak Ibu ya. Pertengahan tahun seperti bulan Juli Agustus nanti ada pendampingan 3 bulan dan juga pemberian bantuan pendanaan itu tadi. NIB dapat PIRT, mungkin itu NIB-nya adalah 30 kan. Nanti akan saya ceritakan lebih banyak lagi ketika bagaimana kita bisa mendapatkan sertifikat untuk halal, bagaimana kita nggak usah repot ngurusi itu tapi kita mendapatkan. Oke, ini juga halal. Kemudian, nah ini yang penting Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu teman-teman semua di sini pengen mereknya diakui, produknya diakui, produk saya itu unik, yang bisa buat cuma saya toh. Nah, ini panjenengan masuk kepada hak kekayaan intelektual. Itu didaftarkan untuk UMKM, produknya itu insya Allah tidak berbayar. Ini sinergi. Kalau tidak begitu, nyuwun sewu tidak akan bisa. Bahasa negara gotong royong, resik-resik bareng, beresi bareng itu. Nah kalau teman-teman disabilitas khususnya sudah berkelompok ini digulirkan semua atau divestment semua, tidak mau bergabung, tidak mau nyuwun sewu jadi Indo Aso, keberatan. Di Power Solo itu sudah ada yang besar dan kebetulan kita komitmenkan untuk mau untuk pameran dapat satu meja sing setengah tinggu konco-koncone sing cilik. Bawa jamu, mas betul dan lain-lain, sekarang serundeng. Terutama serundeng itu saya mengambil dari apa ya namanya, pembuatan itu dari agennya, pabriknya, dari pabriknya. Itu kan sudah ada PRT-nya harus sabun. Jadi kita harus pakai PRT dari yang punya serundeng tadi. Kalau lebih mudah seperti itu kan Bu, daripada panjenengan ngurus sendiri. Oke. Oh iya. Menyampaikan terima kasih kepada Pusat Studi Disabilitas Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM UNS karena terselenggaranya program Kreadis
untuk para penyandang disabilitas, karena melalui kegiatan ini para peserta mendapatkan materi, pada hari ini mendapatkan materi terkait legalitas, kemudian mendapatkan materi terkait pentingnya sertifikasi legalitas usaha dan juga terkait pendampingan halal, baik pemahaman materi maupun langkah-langkah praktis dalam pembuatannya. Nah, harapannya melalui kegiatan ini dapat meningkatkan kemandirian ekonomi tentunya bagi para penyandang disabilitas, dan juga antusiasme dari para peserta pada pagi hari ini sangat antusias sekali, dan semoga kegiatan ini dapat terus berlanjut sampai ke depannya. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman, terima kasih. Saya Ari Yepi Kusmawati. Kebetulan kami jadi pembina di Yayasan Pawon Rempah Solo dan pengamat kebijakan publik untuk UMKM. Kami sangat senang sekali dengan adanya kegiatan Kreadis ya. Bagaimana kami ikut terlibat dalam pemberdayaan teman-teman UMKM khususnya yang disabilitas, dan ini sebuah program kegiatan yang sangat-sangat ditunggu dan harusnya ini menjadi program rutin tahunan dan berkesinambungan, tidak hanya berhenti di saat ini saja. Di sini teman-teman sangat-sangat aktif, sangat antusias untuk mengembangkan dirinya. Mulai dari bicara tentang legalitas, kita pengen bahwa teman-teman UMKM khususnya disabilitas ini memiliki legalitas dan dapat mengakses fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian kalau kita melihat bahwa ini dilaksanakan secara bersama-sama dengan teman-teman akademisi, ini akan lebih mensinergikan lagi. Kesan kami sangat mendukung, kami berharap ini tetap berkelanjutan, sustainable, dan lebih mendorong jumlah UMKM yang disabilitas, kemudian meningkatkan kemampuan, UMKM disabilitas naik kelas, dan otomatis akan meningkatkan perekonomian tidak hanya di Kota Surakarta tapi untuk Indonesia. Dari Solo untuk Indonesia.